Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mr. Gagas Arisandi SPD. Di sini kita akan membahas tema 1, subtema 2 PP3 dengan materi Bahasa Indonesia, Matematika, dan juga SBDP. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini kita akan melihat daftar menu kita. Di sini menu pertama ada tujuan, ada materi, ada kesimpulan, evaluasi, dan juga pesan moral. Sekarang kita lanjut ke tujuan yang pertama kita. Nah, di dalam tujuan ini kita di sini bisa melihat ada gambar anak laki-laki yang sedang berkumpul bersama-sama dengan rukun, dan juga anak-anak, ada laki-laki dan juga ada perempuan sedang menari bersama. Nah, kedua gambar di sini ada keterkaitannya dengan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, membuat kalimat percakapan tentang ajakan, perintah, dan juga penolakan dengan baik dan benar. Dan yang kedua, membandingkan dua bilangan cacah dan mengurutkan bilangan cacah. Yang ketiga, mengidentifikasi dan melakukan gerak tari. Ini untuk materi SPDP. Membandingkan kedua bilangan cacah, ini untuk materi matematika. Dan yang pertama, membuat kalimat percakapan tentang ajakan, perintah, dan penolakan dengan benar. Ini untuk materi bahasa Indonesia. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang membuat kalimat percakapan tentang ajakan, perintah, dan penolakan dengan benar. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Baik, materi yang pertama. Yang pertama, ayo mengamati. Di sini ada dua teks yang saya akan bacakan. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam upacara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan oleh Siti. Nah, di sini ada beberapa gerakan dalam tarian yang akan ditampilkan oleh Siti. Di sini ada teman-temannya yang sedang menari bersama-sama. Lakukanlah gerakan-gerakan tarian tersebut secara berurutan sesuai hitungan. Perhatikan koordinasi tangan, kaki, dan juga kepala. Lakukan gerakan bersama-sama dengan temanmu. Gerakan juga dapat dikembangkan sendiri-sendiri. Nah, apabila kalian melihat gerakan di sini, kalian bisa memperagakannya atau mempraktikkannya bersama teman-teman, bersama adik atau kakak-kakak kalian di rumah. Nah, di sini ada cerita. Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Siti? Ayo, apa yang harus dilakukan oleh Siti? Sebagai teman yang baik, Siti harus apa? Apakah dia mengusir Lani? Apakah dia hanya melihat Lani dan tidak mengajaknya untuk menari? Atau dia sebaiknya mengajak Lani untuk menari bersama? Nah, di sini kita bisa melihat ada titik-titik. Menurutku sebaiknya Siti apa? Sebaiknya Siti mengajak Lani untuk menari bersama. Bagaimana kalimat ajakannya? Bisa seperti ini. Lani, ayo menari bersamaku dan juga teman-temanku. Itu juga sudah bisa. Oke, next materi. Oke. Materi selanjutnya. Tada. Nah, ayo mengamati lagi. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun juga sibuk mempersiapkan konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi bisa berupa makanan dan juga minuman. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Ayo, mana? Apakah 225 makanan atau 252 minuman botol? Nah, cara menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan juga satuannya. Ini bagaimana masuknya? Nah, setelah ini saya akan menjelaskannya biar kalian tidak bingung lagi. Nah, perhatikan bilangan ini tadi. Ada 225 dan juga 252. Perbandingan antara bilangan atau angka 225 dan 252. 225 sama dengan, apabila diuraikan, di sini ada 2 menempati nilai 200, 2 selanjutnya menempati nilai 20, dan
Yang 5 menempati nilai satuan yaitu 5 saja. 252 yang 2 ini memiliki nilai 200, yang 5 selanjutnya memiliki nilai satuan yaitu 50, dan yang terakhir angka 2 memiliki nilai satuan yaitu hanya 2. Nilai angka pada tempat puluhan tidak sama. Nilai angka pada tempat ratusan sama. Nah, ini 2 ini nilainya sama. Karena kenapa? Karena ini bertempat di nilai ratusan. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, perbandingan kedua bilangan antara 225 dan 252 dapat ditulis dalam bentuk simbol. Simbolnya bagaimana? Nih ada simbol seperti ini, menunjukkan bilangan kurang dari. Simbol seperti ini menunjukkan bilangan lebih dari atau besar. Simbol sama dengan menunjukkan bilangan yang sama dengan. Jadi, apabila perbandingan antara 225 dengan 252, ini bisa dituliskan dengan simbol seperti ini. Nah, simbol seperti ini hampir sama dengan huruf K, yang berarti kecil, ya, atau kurang. Nah, lihat ini. Jadi kalian ingat-ingat saja, apabila ada tanda seperti ini berarti untuk bilangan atau angka yang kecil-kecil. Nah, sedangkan yang ini simbol seperti ini seperti huruf depannya huruf B, besar, besar, menunjukkan bilangan lebih dari atau berarti yang lebih besar dari. Ini hanya untuk angka-angka yang besar. Oh, yang ini yang paling gampang karena menunjukkan bilangan yang sama dengan atau sama besar. Baik, gampang sekali. Next. Nah, bagaimana dengan soal yang seperti ini antara 685 dan 584? Apabila ada perbandingan antara bilangan atau angka 685 dan 584, maka penulisannya adalah, nah seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, seperti yang saya katakan tadi, 685 lebih besar dari 584. Kenapa kok menggunakan tanda seperti ini? Karena 685 itu angkanya lebih besar, karena 685 bertempat di depan sini, kecuali apabila 584 berada di depan dan 685 berada di belakang, berarti kita menggunakan simbol yang mana? Nah, simbol yang yang ini. Nah, ini yang paling mudah. Apabila ada perbandingan antara bilangan 685 dan 685, maka penulisannya adalah 685 sama dengan 685. Ini yang paling gampang. Bisa dimengerti sampai sejauh ini? Gampang sekali dan mudah sekali. Oke, next. Nah, ayo menari. Setelah ini kita akan mengadakan kegiatan menari bersama-sama. Kita bisa lihat di sini ada, nah di sini ada video dari tari cublak-cublak suweng. Kalian bisa melihatnya sendiri nanti, karena untuk mempersingkat waktu, Bapak tidak akan memplay atau memainkan video ini karena untuk mempersingkat waktu. Baik, kita bisa lanjut ya. Nanti Bapak akan share PowerPoint ini kepada kalian. Kalian bisa memainkannya sendiri. Oke, next. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah para siswa atau kita bisa membuat kalimat percakapan tentang ajakan, perintah, penolakan dengan benar. Oke, next. Dan juga para siswa dapat menggunakan simbol perbandingan angka dengan benar seperti yang kita pelajari tadi. Dan yang terakhir, para siswa melakukan gerak tari yang sudah dicontohkan oleh guru dengan baik. Kalian bisa mencontohkan gerak tarian cublak-cublak suweng tadi di rumah bersama teman-teman kalian ataupun bersama dengan kakak ataupun adik kalian. Oke, next. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya evaluasi untuk mengasah kemampuan kalian dalam menyerap materi yang sudah Bapak ajarkan tadi. Nah, di sini ada link untuk Google Form. Kalian bisa klik link di sini, kemudian kalian bisa langsung masuk di soal-soal yang sudah Bapak siapkan. Ada 10 soal dan kalian
bisa coba untuk kerjakan sendiri-sendiri di rumah, oke? Nah, pesan moral dari materi kita hari ini adalah yang pertama, ajaklah temanmu bermain menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Dan yang terakhir, selalu jaga kerukunan antara temanmu ketika bermain. Sekian dari materi dari Bapak. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.